Fadlul alimi alal abidi ka fadlul qamari ala sa'iril kawakib. Kenapa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam keutamaan orang alim dibanding orang abid? Ada orang alim, ahli ilmu, ada orang abid, tukang ibadah. Nah, kalau kata-kata abid, tukang ibadah, berarti dia ibadah mulu. Nah, ibadah gak ada ilmunya. Sholatnya rajin banget, ya. Puasanya rajin banget. Wah, sholatnya luar biasa dah. Rajin banget, rajin. Tapi gak ada ilmu. Ada lagi alim. Dia alim, punya kuasain banyak ilmu. Keutamaan orang alim dengan dibanding orang abid seperti kafadlil qamar, seperti keutamaan bukan Bang Komar, ya. Seperti keutamaan bulan purnama, qamar bulan purnama min sa'iril kawakib, daripada semua bintang-bintang. Jadi bintang-bintang banyak biar kata keroyogan, ya cahayanya nggak terang. Gitu. Bulan biar kata satu, terang kelihatan sama orang. Itu kata baginda Rasulullah. Berarti kualitas orang ibadah itu nggak ada apa-apanya kalau ibadahnya nggak pakai ilmu. Kalau dia ibadah pakai ilmu, nah dia bukan abid lagi, dia udah alim, berarti udah masuk ke level ini. Udah bukan tukang ibadah lagi. Kan ada yang tukang ibadah doang. Kalau ngajinya ya majlisnya al-youtubiyah, al-instagramiyah, al-whatsappiyah. Majlis WhatsApp, tau gak majlis WhatsApp? Yang ya sebarkan pesan ini maka kamu akan mendapatkan kebaikan. Ada kayak begitu? Jika tidak maka akan kena sial. Nakut-nakutin aja. Majlis WhatsAppiyah, nggak ketahuan sumbernya dari mana itu majlis. Pokoknya majlisnya WhatsAppiyah aja. Itu orang ngaji begitu, majlisnya majlis YouTubiyah, majlis WhatsAppiyah. Majlisnya, wah yang kayak gue itu yang lagi ngetren dah, hijrah. Ibadah banyak buat ibadahnya, tapi nggak mau ngaji, nggak mau bahas air, gimana anak air yang suci mensucikan gimana, air yang suci tapi tidak mensucikan gimana, jenisnya ada air mustakmal, air kayak gimana, orang kalau mandi junub gimana caranya, orang kalau berwudu gimana caranya, rukunnya apa, yang membatalkan apa, sholat ada berapa rukunnya yang wajib yang mana. Kita boleh survei aja, disurvei satu aja rukun sholat apa, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Orang kalau kita tanya takbiratul ihram yang wajib apanya, Allahu Akbarnya apa, angkat tangannya. Kita kalau boleh survei se-RT nih, kita survei atu-atu, mungkin masih banyak kali orang yang nggak tahu takbiratul ihram yang wajib yang mana. Allahu Akbarnya yang wajib, angkat tangan nggak wajib. Tapi banyak orang datang masjid, ada nggak? Nggak ada. Berarti dia nggak tahu yang wajib yang mana. Dia kata yang wajib angkat tangan kali. Udah mana angkat tangannya ada yang kayak menjurus. Nah kan sekarang begitu, yang ngajinya di YouTube ya susah. Gurunya nggak bilangin dari mana itu ilmunya dari mana. Kitabnya kitab apa? Jangan nggak tahu. Pokoknya begitu kata guru saya begini. Kenapa? Tapi yang ngangkang kayak Cristiano Ronaldo. Tendangan bebas. Itu orang begitu. Iya. Sekarang lagi ngetren anak muda begitu. Jadi ya itu kalau itu sih masalah ya itu mah masalah afdoliyah aja dah, afdoliyah itu mah. Tapi yang krusial yang itu yang parah kalau dia nggak tahu rukun ya ini. Takbiratul ihram, kalau kita tanya sama orang sekampung, kalau berada yang mana yang wajib, Allahu Akbarnya apa, angkat tangannya. Orang masih banyak pada mikir. Allahu Akbar kalian, benar ada kalian ya, benar ada kaliannya berarti kan ini ya, gak yakin. Angkat tangan kali ya, yang benar. Allahu Akbar deh, benar. Angkat tangan nih. Orang yang tahu, dan cuma dua, ya kan? Allahu Akbar, tangan. Ya orang nggak tahu. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram kan rukun qauli. Rukun qauli berarti harus bacaan, harus kedengeran. Allahu Akbar dari A sampai bar kedengeran takbiratul ihram. Beda sama takbir intiqal. Takbir intiqal takbir pindah rukun. Dari diri ke ruku ini. Kalau itu sunnah. Kalau takbiratul ihram harus Allahu Akbar sampai. Tapi orang banyak datang langsung
Allahu Akbar. Justru yang Allahu Akbar pas mau ruku ada Allahu Akbarnya. Pas takbiratul ihram kagak ada. Atau yang separuh Allah. Loh, Akbar apa itu? Siapa lagi ke pasar apa orang kali ini siapa? Rukun kauli nggak boleh, rukun kauli nggak kedengeran, minimal kedengeran kuping sendiri tuh. Allahu Akbar. Walaupun bisik kuping sendiri minimal. Sunnahnya jahar, kalau jahar orang sunnah kita kedengar kita, ya itu jahar namanya. Allahu Akbar itu udah jahar, kedengeran. Ya. Jadi kalau mesti mencobot Allahu Akbar, oh nggak mesti begitu juga. Jahar itu Allahu Akbar orang sampai kedengeran, jahar sunnah. Yang penting kuping kita kedengar sendiri. Tapi berapa banyak orang yang nggak tahu masalah ini. Ini namanya orang nggak punya ilmu, nggak punya ilmu. Kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang ibadah nggak pakai ilmu, amalnya ditolak, nggak diterima. Begitu dia nerima rapot di akhirat nol semuanya. Kenapa nih nol? Ternyata nggak pakai ilmu. Nauzubillah min. Makanya kudu ngaji. Bagaimana orang yang kalau di dalam dia masih ngaji tapi belum dapat ilmunya, kebetulan pembahasannya bukan itu sama gurunya, lagi yang lain. Nah ini kata ulama, mudah-mudahan dia termasuk orang yang punya ilmu. Atau dia ibadahnya ya standar-standar aja sih. Yang penting sholat 5 waktu, tapi ilmunya yang mumpuni. Dia lagi dalam tahap belajar. Begitu lagi keluar, lagi jalan, namanya anak muda, naik motor, ada kenceng, tabrakan, bulan modal. Mati, maka ini digolongin apa? Orang syahid. Masya Allah. Kan dia kan masih belajar, dia baru kemarin sore. Dia mengajinya juga baru 2 kali, di absennya baru ada 2. Ini saya mau dibuktikan, tetap dia termasuk orang yang nuntut ilmu, maka dia mati syahid. Syahidnya syahid apa? Syahid akhirah disebutnya. Syahid ada 3, ada syahid dunia, ada syahid akhirah, ada syahid dunia wal akhirah. Syahid dunia itu orang yang tempur, orang yang perang, ya ketika mati diperlakukan seperti orang yang mati syahid, tapi dia di akhirat dikebukin, dipukulin. Loh kok bisa begitu? Iya, orang yang perang bukan karena Allah, karena pengen magic, ada wadonan. Oh, ada si Sakwiti jadi semangat dia. Oh, Sakwiti mati gua nih, Kiki langsung asak bolong. Maju paling depan, sini lo kalau berani tembak mas nembak, pecah palanya mati, syahid dunia. Kata orang kalau tinggi syahid, kata malaikat syahid pala lu bejar. Dia perang karena pengen sama Sarwiti, pengen lihat sama Sarwiti, biar bisa ntar di YouTube ada paling depan. Ini dia nih makanya. Begitu dikubur, digebukin, dihantam. Itu contoh, bukan gini ini, belah sono. Kalau ini mah insya Allah syahid dunia akhirat. Ada syahid akhirat. Syahid akhirat apa? Syahid akhirat orang yang mati di dunia, matinya bukan mati syahid perang, tapi matinya mati biasa, diperlakukan kayak orang biasa. Kalau orang pelakuin biasa itu ya dia dimandiin, ya dikafanin, disolatin, dikuburin seperti orang biasa pada umumnya, tapi dia dinilainya syahid. Nanti di akhirat dia diperlakukan syahid. Orang syahid apa keistimewaannya? Di antaranya di dalam kubur, gak pakai ditanya. Oh. Jadi kalau mau punya orang dalam di kubur, mati syahid. Syahid akhirat. Entah di akhirat diperlakuin kayak orang syahid. Dia bisa nolong saudara-saudaranya, dia bisa nolong pengikut-pengikutnya, syuhada disebutnya. Nah ini syahid akhirat. Siapa mereka? Itulah kata baginda Rasul SAW. Di antaranya adalah talibul ilmi, orang yang sedang menuntut ilmu. Makanya status talib ilmi jangan dirubah dari hidup sampai kita mati kita. Jadi kalau misalkan malaikat ditanya, KTP saya talib ilmi, ya, saya syahid CS. Monggo katanya, monggo. Gigi lagi mati bungkus pakai daun pisang. Kita malaikat bingung lontong apa? Gigi nyautin lontong. Kita malaikat lontong ya udah nggak apa. Ngadil malaikat Gigi gitu. Nawas dia. Gitu ya, atau pas mati pakai baju jelek yang udah rombeng, udah kebakar-bakar gitu. Nah, kalau mereka tanya orang lama.
Jadi begitu. Dan ini maksudnya adalah syahid akhirat. Ada orang syahid akhirat. Di dunia biasanya matinya kira biasa. Disolatin, dimandiin, dikafanin, disolatin, dikuburin. Kan kalau orang syahid perang enggak. Orang syahid perang dia langsung dikuburin aja. Jadi perangnya perang membela agama Allah, bukan tawuran antar kampung, bukan. Tawuran antar kampung mati nih syuhada Syuhada dari mana lo? Syuhada. Main syuhada aja. Ini syuhada nih jangan dimandiin jangan. Langsung kuburin aja. Tawuran antar kampung. Gitu ya. Alhamdulillah sih kampung kita nggak ada ya. Kalau di Matraman ya. Ya Allah, itu orang pada tawuran mulu. Tapi yang heran gak ada yang mati. Heran juga saya kalau kita ada pertarungan apa namanya, ya tawuran antar kampung. Yang saya cari mana yang mati berapa. Agak pernah ada toh ya. Jadi ada syahid dunia wal akhirah. Nah, itu syahid dunia wal akhirah orang yang berperang tadi. Dia diperlakuinnya pas mati perlakuan syahid. Jadi dia nggak dimandiin, nggak dikafanin, nggak disolatin, langsung kuburin. Atau ada boleh yang nyolatin, disolatin kuburin. Nah kalau yang solatin ikut dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau nyolatin para orang yang mati di syahid Uhud. Nah, syahid Uhud, salah satunya ada paman beliau, Hamzah meninggal di situ, itu disolatin sama beliau. Tapi habis itu langsung kuburin. Waqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Ali wahai Ali, man qara'a surat al-Hashr. Barang siapa yang baca surah Al-Hasyr kulli lailatin, setiap malam, kufi syarrud dunya wal akhirah, maka akan dicukupkan keburukan dunia dan akhirat. Maksudnya dicukupkan diapain? Dihapusin, nggak dapat dia itu. Nah, jadi dia nggak kena keburukan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau kita kan suka baca, jadi dia sama ada surah Al-Hasyr. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal aliyyul hakim. Ini والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم أول حشر ما ظننت أن يخرجوا. Itu kan surat Al-Hasyr. Tapi itu sampai 4 ayat doang. Al-Hasyr yang sesungguhnya itu 24 ayat. Dan kita baca penggalannya itu cukup. Waqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Ali wahai Ali, man qara'a surat Al-Baqarah, siapa yang baca surah Al-Baqarah lailatul jumu'ati, pada malam Jumat. Masyaallah, malam Jumat baca Al-Baqarah. Tolong kita udah poros pelang juga ini, orang 1 juz saja mata udah kunang-kunang gitu. Al-Baqarah 3,5 juz. Al-Baqarah 3,5 juz, orang kita baru aja sebaru 10. Mata saya ini huruf nyatu semua. Nyatu semua ini huruf. Begitu biasanya di awal baca sama makin kesini, waduh ini makin nyatu semuanya. Jadi biasain. Tapi kalau bisa saya baca Al-Baqarah malam Jumat. Nah, kalau kita di sini majelis kita alhamdulillah rutin baca Yasin malam Jumat. Baca Yasin dan baca kitab tafsir surah Yasin. Kita alhamdulillah ya. Itu sangat bagus juga itu malam Jumat. Jangan nggak hadir gitu. Hadir. Nah, bukan yang sunnah pakai baju putih, Kalau bisa bawa putih apa namanya? Kain putih kalau ada. Sunnah baginda Rasul suruh pakai baju putih. Lalu kemudian kita banyak baca. Kita baca Yasin juga, kita kirim tahlil juga buat orang tua kita, guru-guru kita yang udah pada meninggal. Lalu kita baca juga rotib hatta, kita ngaji juga lagi tafsir surah Yasin. Masya Allah. Ditambah lagi sekarang sholawat kamilah, sempurna banget itu malam Jumat, banyak banget fadilahnya. Itu nanti berasanya ya ntar. Orang kalau minum obat khasiatnya nggak langsung instan kagak, tapi entah rasanya. Ada orang diet sekali minum langsung kurus. Kata gini kalau ada boleh juga tuh. Nggak bisa, harus ada terus baru berasa entar. Ya khasiatnya entar maksudnya gitu. Jadi khasiatnya dirasakan udah lama biasa kita ini. Nah ini Nabi suruh Sayyidina Ali baca surah Al-Baqarah malam Jumat. Tala'alahu nurun ma baina sama'i sabi'ati, timbul bagi dia itu cahaya ma baina sama'i sabi'ati, di antara langit yang 7 ila tahtal ardina, sampai ke bawah bumi. Jadi ada cahaya dari atas tuh. Dari atas cahaya tembus sampai ke bawah.
Jadi cahayanya apa namanya, kan dia baca ya Baqarah, jadi cahaya itu timbul sampai tembus memenuhi ma bainas sama'i sabi'ah, dari langit yang ketujuh penuh sampai ke bawah bumi, penuh cahayanya itu dengan bacaan surah Al-Baqarah. Wa man qara'a surat ad-dukhani, dan barang siapa baca surah ad-dukhan, ya, wa surat al-mulki, dan surah al-mulk, tabarak atau bahasa kita aja, Lailatul Jumu'ah, pada malam Jumat, ghafarallahu dzunubahu, Allah ampuni dosa-dosanya. Wa kafa fitnatal qabri, dan akan dicukupkan fitnah kubur. Nah, dicukupkan fitnah kubur maksudnya dia nggak ditanya lagi fitnah kuburnya nanti. Jadi di kubur itu ada fitnah. Fitnah itu musibah. Musibah yang akan diterima ketika di kuburan. Orang kalau masuk ke kubur itu kayak orang tenggelam, dia butuh pertolongan. Nah, itu kesulitan itu nggak ada ketika dia rajin baca surah Ad-Dukhan dan surah Al-Mulk. Wa man qara'a inda marji'ihi, dan siapa yang baca ketika marji'ihi, ketika berbaringnya, akhir ayat Al-Kahfi, pada akhir ayat surah Al-Kahfi, atau orang kita biasanya baca surah Al-Kahfi full kalau malam Jumat. Ya, kalian kalau yang bisa, yang luang dirutinin dari sekarang baca surah Al-Kahfi. Al-Kahfi baca setiap malam Jumat atau hari Jumat ya boleh. Bana lahu min nuri min ra'sihi ila ka'bihi, maka akan terbangun bagi dia min nuri, dari cahaya, min ra'sihi, dari kepalanya, ila ka'bihi, sampai pundaknya. Ini kepala pundaknya penuh dengan cahaya, dibangunin cahaya, ada cahaya. Wa man qara'a surat at-Tariq, dan siapa yang baca surah at-Tariq inda marqadihi, ketika di tempat tidurnya, maksudnya dia udah mau tidur, dia baca surah at-Tariq, kutiba lahu adada nujumis sama'i hasanatin, ditetapkan untuk dia ada dan nujumi, sebanyak bilangan bintang-bintang as-sama'i, di langit, sebanyak bilangan bintang-bintang di langit, dicatat apa? Hasanatin, kebaikan-kebaikan. Jadi Allah catat kebaikan sebanyak bintang di langit. Bintang banyak nggak? Banyak banget, jutaan, bahkan nggak terhitung bintang-bintang yang ada di langit. Itu Allah catat. Kalau dia baca surah At-Tariq, dia akan dicatat kebaikan sebanyak bintang yang ada. Ya Ali man qara surat al-Mulk wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim